Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Eltrian Utama dengan NPM 2508260233. Saya mahasiswa dari Fakultas Kedokteran UNSU. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas remedial saya untuk blok Neuroscience dan Locomotor System dengan topik bahasan yaitu tentang hernia nukleus pulposus atau yang lebih akrab dikenal dengan syaraf terjepit. Kita awali dengan pemahaman dasar mengenai anatomi dan definisinya. Tulang belakang manusia disusun oleh korpus vertebra yang diantara terdapat pada diskus invertebralis sebagai untuk peredam kejut atau yang disebut shock breaker. Jadi saat kita bekerja, diskus ini memiliki dua komponen utama, yaitu lingkaran luar yang berserat dan keras yang bernama annulus fibrosus, serta inti bagian dalam yang lunak seperti gel yang dinamakan nukleus pulposus. Dasarkan dari buku Moore, Clinically Oriented Anatomy, HNP ini bisa terjadi ketika serat-serat manusia pada annulus fibrosus mengalami robekan, sehingga nukleus pulposus menonjol keluar atau mengalami herniasi. Penonjolan inilah yang kemudian memberikan tekanan mekanis pada akar saraf atau radix yang lewat di belakangnya. Lokasi yang paling terkena adalah lumbat, khususnya pada segmen L4 dan L4 sampai L5 dan L5 sampai S1. Karena ini memikul beban mekanik paling besar saat tubuh kita melakukan aktivitas sehari-hari. Mengapa nukleus pulposus tersebut sangat penting? Bayangkan dia itu seperti pegas. Dia tersebut mengandung banyak air. Seiringnya bertambah usia, kandungan air tersebut berkurang. Ini yang disebut dengan proses degeneratif. Jadi, HNP bukan cuma soal salah angkat beban, tetapi soal keausan alami bantalan tulang kita. Saya menaruh poin L4 sampai 5 di sini sebagai sistem biomekanik. Titik ini adalah poros tubuh kita saat kita membungkuk. Lalu, apa penyebab kondisi ini dan bagaimana gejala secara klinis? Penyebab HNP umumnya bersifat degeneratif, di mana seiring bertambah usianya, elastisitas bantalan tulang belakang kita akan terus menurun. Namun, trauma akut atau kebiasaan salah dalam mengangkat beban berat dengan posisi membungkuk juga menjadi pemicu utama yang sangat sering ditemukan. Lalu mengacu pada prinsip fisiologi dalam buku Guiton and Hall, Textbook of Medical Physiology. Kompresi pada saraf ini tidak hanya menimbulkan nyeri mekanik, tetapi juga gangguan seperti sentrum yang menjalar dari pinggang menuju ke bokong, paha, hingga ke ujung kaki sesuai dengan jalur dermatom saraf yang terjepit. Selain itu, pasien sering mengeluhkan parestesia atau istilahnya kesemutan, hingga kelemahan otot tungkai yang di dalam dunia medis kita kenal sebagai istilah foot drop. Untuk memastikan diagnosis tersebut, kita memerlukan tes provokasi seperti Lassegui's sign, di mana hasil positif ditunjukkan dengan adanya nyeri hebat saat kaki pasien diangkat pada sudut kurang dari 60 derajat. Lalu yang terakhir, kita masuk ke bagian akibat dan langkah solusinya. Jika tidak ditangani, HNP bisa mengakibatkan penurunan kualitas hidup yang drastis, seperti nyeri kronis. Namun, kondisi yang paling kita takutkan adalah cauda equina syndrome, yaitu kegawat darutan saraf di mana terjadinya kehilangan kontrol buang air besar dan kecil serta kelumpuhan mendadak yang memerlukan tindakan operasi segera. Menurut tinjauan medis dalam literatur Stats Pearls oleh Didik dan kawan-kawan, mayoritas kasus HNP, yaitu sekitar 80 hingga 90%, sebenarnya dapat ditangani secara konservatif tanpa operasi. Solusi ini meliputi istirahat yang cukup, habis itu pemberian obat-obatan antiinflamasi untuk mengurangi peradangan saraf, serta fisioterapi intensif guna untuk memperkuat otot-otot penyokong tulang belakang. Langkah operatif seperti disketomi hanya akan dipertimbangkan oleh dokter spesialis jika terapi konservatif gagal memberikan perbaikan setelah beberapa bulan.
atau jika sudah ditemukan tanda-tanda kerusakan pada saraf motorik yang permanen. Jadi demikianlah presentasi saya mengenai hernia nukleus pulposus ini. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk kita semua dalam memahami sistem pada neurolokomotor manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.